Shalom, selamat malam dan selamat beribadah untuk kita semua. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena begitu besar kasih-Nya bagi kita sampai saat ini. Pemberitaan firman malam hari ini akan disampaikan oleh Vikaris Friendly Seilatu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya undang kita bangkit berdiri serta memuji Tuhan dari Gita Bakti 19 ayat 1. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, karena Engkau begitu baik sehingga pada malam hari ini masing-masing kami di keluarga kami masing-masing, di rumah kami dapat mengikuti ibadah melalui live streaming pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami mohon Engkau menyertai kami semua, menyertai jemaat-Mu yang ada di rumah, menyertai kami, terlebih pelayan firman, Vikaris Friendly Seilatu. Biarlah Engkau memimpin dan menyertai dia dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga ibadah dan firman yang akan disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau serahkan seluruh aktivitas ibadah kami pada malam hari ini, dari awal sampai akhir, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kami akan membaca Mazmur pujian. Seperti biasa, kami akan membacanya berbalas-balasan. Mazmur pasal 30 ayat 5 dan 6. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya. Dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Demikianlah bacaan firman Mazmur. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan.
Mari kita siapkan bacaan kita di malam hari ini, di mana bacaan kita di malam hari ini diambil dari kitab Hosea, pasal 11 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kitab Hosea pasal 11 ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Jika kita sudah menemukan bacaan kita, biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang kuasa, Allah yang kudus, Allah yang baik, kami boleh bersuka cita, kami boleh bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh bersyukur Tuhan bahwa Engkau senantiasa menjaga merawat kami Tuhan sepanjang hari ini Bapa. Dalam setiap aktivitas pekerjaan maupun pelayanan kami di hari ini, kami boleh berjalani Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kami yakin dan percaya semua itu karena kebaikan-Mu dan semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan di saat ini juga Tuhan, di tengah-tengah kesibukan kami, Engkau juga mengumpulkan kami selaku keluarga Bapa. Kami sebagai sebuah keluarga berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan melalui ibadah keluarga yang dilakukan secara virtual ini Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah virtual ini Bapa, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari berita kebenaran-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kiranya hikmat bijaksana daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau curahkan bagi kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, agar kami dimampukan untuk memahami firman-Mu yang akan kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati juga hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan berita kebenaran-Mu Bapa. Biarlah apapun yang boleh keluar dari bibir mulut hamba, semua boleh seturut dengan kehendak-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan membacakan Alkitab bacaan kita, dan izinkanlah saya untuk membacakan untuk kita semua. Hosea pasal 11 ayat 5 hingga ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka. Sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikian bacaan kita di malam hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu dan jemaat yang kasih Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana kabar semuanya? Dalam keadaan sehat Bapak Ibu? Saya yakin percaya bahwa Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan kita berjumpa lagi di dalam ibadah virtual, ibadah keluarga yang dilakukan secara virtual. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh penuh hikmat bijaksana, sehingga ibadah yang boleh kita lakukan bersama secara virtual ini dapat diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, alasan yang paling efektif dan merupakan kata ajaib yang paling sering digunakan oleh seseorang untuk sebuah kelalaian atau ketidaktaatan adalah kata lupa. Mengapa kamu tidak membawa Alkitab? Katanya seorang guru agama. Saya lupa, Pak. Demikian jawab sang murid. Loh, kok mama enggak bawa pesanan papa? Tanya sang suami kepada istrinya. Aduh, iya lupa Pak, nanti ya. Banyak orang menggunakan alasan lupa sebagai sarana pembenaran diri.
Parahnya ada sebagian orang merasa tidak bersalah ketika mereka melupakan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga lupa menjadi sebuah pegangan untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Tentu saja tidak semua orang seperti demikian. Ada orang-orang yang memegang janjinya sedemikian rupa dan merasa bersalah karena kelupaannya. Namun memang tidak dapat dipungkiri kalau alasan lupa adalah salah satu alasan yang paling efektif, karena lupa itu adalah naluriah. Walau bagaimanapun bukan berarti itu menjadi alasan kita untuk menjadi lalai. Yang menjadi perenungan kita adalah lupa bisa berakibat fatal. Seperti lupa mematikan kompor bisa mengakibatkan kompor meledak dan terjadi kebakaran dan lain-lain. Lupa mungkin bisa menjadi sebagian penyakit dari sebagian masyarakat, seperti halnya amnesia. Tetapi amnesia terlalu berat dibandingkan dengan lupa. Siapa yang pernah mengalami kehilangan ingatan, terutama tentang masa lalu atau apa yang terjadi sebelumnya karena cacat atau cedera pada otak? Mungkin sebagian besar di antara kita akan dengan cepat menjawab tidak pernah. Ya, memang mungkin saja kita tidak pernah mengalami amnesia secara jasmani. Bagaimana dengan amnesia secara rohani? Kita melupakan Tuhan di dalam hidup kita. Lebih tepatnya, kita melupakan campur tangan Tuhan di tengah keberhasilan kita. Seolah-olah segala keberhasilan itu murni karena perjuangan, kerja keras, kecakapan, kecerdasan, dan segala kehebatan kita. Amnesia rohani sangat mungkin kita alami ketika kita terlalu memberikan kredit pujian pada perjuangan kita dan melupakan pertolongan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Dunia saat ini banyak sekali orang Kristen mengalami amnesia rohani. Mereka mudah sekali melupakan janji setia di tengah-tengah pelayanan yang boleh mereka jalani. Mereka mudah sekali lupa akan waktu untuk beribadah. Mereka lupa kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka lupa waktu untuk berdoa. Mereka lupa untuk membaca Alkitab. Karena hati dan pikiran mereka hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Sehingga mereka melupakan perkara-perkara rohani. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang dialami juga oleh bangsa Israel pada saat itu. Rasa cinta yang berlebihan kepada kejayaan dan kekuasaan, kebebasan, sehingga mereka lupa akan kenyamanan yang diberikan oleh Tuhan dalam sejarah mereka. Dibebaskan dari tanah perbudakan di Mesir hingga masuk di tanah perjanjian. Israel lupa bahwa Tuhanlah yang membuat mereka menjadi bangsa yang besar. Dan hal ini dapat kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, yakni ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Dampak dari amnesia rohani inilah yang digambarkan dalam bacaan kita di malam hari ini.
di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-7 yang merupakan sikap dan tindakan Tuhan terhadap pembengkangan bangsa Israel karena melupakan dan membelakangi Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita lihat bagaimana dampak dari melupakan Tuhan yang sudah menyertai dan memberkati bangsa Israel dalam perjalanan kehidupan mereka. Pada ayat yang kelima dikatakan, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Allah akan membuang kembali bangsa Israel ke tanah pembuangan. Seperti di Mesir yang mana bangsa Israel pernah mengalami penderitaan yang begitu menyakitkan. Tetapi kali ini Bapak Ibu, Allah tidak lagi menggunakan bangsa Mesir, tetapi Allah menggunakan bangsa Asyur untuk menindas bangsa Mesir. Bukan saja penderitaan karena penyiksaan, Allah juga akan menggunakan kekerasan yang disimbolkan dengan pedang yang dikatakan di ayat yang ke-6. Semua itu akan dialami oleh bangsa Israel. Penderitaan, kesengsaraan, dan juga nyawa mereka terbuang karena hanya satu perkara, yakni karena membelakangi Tuhan. Kebanyakan dari kita berpikir bahwa membelakangi Tuhan itu adalah perkara kecil. Bapak Ibu, kita harus ingat, mungkin bagi kita itu adalah hal perkara yang kecil, tetapi tidak bagi Tuhan. Pernyataan Allah dalam ayat 5 dan 6 menggambarkan kemurkaan Allah terhadap sikap bangsa Israel. Di ayat yang ke-7 Allah menegaskan bahwa karena bangsa Israel telah membelakanginya, dalam artian melupakan, menomorduakan, bahkan tidak menghiraukan Allah lagi, dan lebih memilih menyembah Baal daripada Allah. Bacaan kita malam hari ini Bapak Ibu bukan saja ditujukan kepada bangsa Israel pada saat itu, tetapi juga untuk kita, setiap orang percaya saat ini. Bacaan kita malam ini sebagai alarm atau tanda bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu berserah dalam naungan kasih-Nya. Satu hal yang dapat kita belajar dari bacaan kita malam ini adalah melupakan Tuhan sama dengan hukuman. Murka Allah yang akan kita rasakan ketika kita membelakangi dirinya. Apa itu melupakan Tuhan? Sederhananya Bapak Ibu, ialah melupakan Tuhan ketika kita lupa untuk mensyukuri akan kebaikannya dalam hidup kita. Lupa waktu untuk beribadah, memuji dan meninggikan namanya. Lupa waktu untuk berdoa, berkomunikasi dengan dirinya. Lupa membaca Alkitab. Dan lagi, lupa akan janji dan tanggung jawab pelayanan kita. Jika kita berpegang kepada kedagingan kita, keegoisan kita, dan melupakan Tuhan, maka kita akan menerima setiap konsekuensinya. Bangsa Israel melalui kisah di dalam Alkitab memberikan banyak pelajaran bagi kita orang percaya saat ini. Melupakan Tuhan bukan satu atau dua kali saja yang dilakukan oleh bangsa Israel, tetapi berulang kali.
Namun Bapak Ibu, hukuman dan penderitaan pun tidak lepas dari sikap bangsa Israel. Yang begitu dikasihinya pun tidak luput dari penghukuman jika membelakanginya. Perbudakan, penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel pun tidak terlepas dari kontrol Tuhan. Semua karena keegoisan, dosa, karena keangkuhan bangsa Israel yang membengkang serta membelakangi Tuhan. Penderitaan maupun perbudakan yang dirasakan walaupun terkesan kasar dan menyakitkan Bapak Ibu, tetapi dengan cara itulah Allah mendidik anak-anaknya agar kembali ke jalan yang benar. Seperti kata Amsal 23 ayat 13 sampai 14, janganlah menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Saya pun meyakini bahwa persoalan hidup kita, entah itu persoalan besar maupun kecil, hingga sampai masa pandemik saat ini yang boleh kita rasakan bersama, semua itu tidak terlepas dari rancangan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah di tengah-tengah masa pandemik ini kita mengambil waktu sebagai sebuah keluarga yang utuh untuk merenungkan bagaimanakah dengan hidup kita saat ini. Apakah kita memang sebagai anak-anak Tuhan yang tahu diri dan menghargai kasih setianya, atau sebagai anak Tuhan yang menentang Dia karena membelakangi segala perintah dan kehendaknya? Pancaran kasih Allah yang telah mengalahkan kedengilan kita harusnya membuka hati dan pikiran kita untuk hidup lebih bersyukur dan mengasihinya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih dan pengampunannya tidak berkesudahan. Ia akan selalu menarik hati kita kembali padanya untuk segera menerima pemulihan. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu, Allah juga ingin agar kita semakin taat dan juga mampu membagikan kasih dan pengampunan yang telah kita peroleh dengan tulus kepada sesama. Satu hal yang dirindukan Allah terhadap anak-anaknya adalah kesetiaan. Dan kesetiaan menuntut ketaatan. Ketaatan untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan ingin saudara dan saya tidak melupakan pemeliharaannya, tuntunannya, pertolongannya, dan juga perintah-perintahnya. Perkataannya semua tertera di dalam Alkitab. Kita dapat membacanya siang dan malam. Setiap minggunya kita bisa mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah rutin yang kita lakukan. Di dalam persekutuan, firman-Nya kembali dapat kita renungkan bersama. Tuhan mengasihi umat-Nya, maka Ia ingin kita bisa terpaut terus dengannya lewat ketaatan kita mendengarkan firman-Nya. Allah menginginkan kita tetap setia kepada-Nya. Ketika kita melupakan dirinya, maka hukuman yang akan kita terima sebagai konsekuensinya. Sebaliknya, jika kita tetap setia kepada ajaran-Nya, setia untuk tetap bersyukur dan memuliakan nama-Nya, maka berkat dan damai sejahtera akan selalu hadir di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, persekutuan jemaat maupun bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita saat teduh sejenak untuk merenungkan akan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan kita bakti 276 sebagai respon dari perenungan kita di malam hari ini. Ada intan cemerlang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tenangkan pikiran kita, hati kita, untuk membawakan segala pergumulan hidup kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang kami puji dan kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang kami imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami boleh bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Yang mana Engkau boleh menganugerahkan kehidupan, kesehatan, kekuatan, bahkan berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu itu Tuhan. Kami juga boleh bersyukur Bapa bahwa di tengah-tengah kesibukan kami, aktivitas kami Tuhan, Engkau boleh mengumpulkan kami sebagai sebuah keluarga untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan melalui ibadah keluarga secara virtual di saat ini Bapa. Dan di saat ini juga Tuhan kami boleh bersyukur bahwa kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari berita kebenaran-Mu Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon daripada-Mu Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami Bapa, untuk apapun yang boleh kami renungkan, apapun yang boleh kami bacakan melalui berita kebenaran-Mu ini Tuhan, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Di mana melalui kitab Hosea, melalui kisah bangsa Israel yang melupakan akan kebaikan Tuhan dan mereka menerima segala konsekuensinya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap setia, selalu berpengharapan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Ajarkanlah kami Tuhan, agar firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah firman-Mu ini tetap tinggal diam di dalam hati kami, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami ingin berdoa Bapa, untuk ibadah keluarga yang kami lakukan secara virtual ini Tuhan. Berkati ibadah yang boleh kami laksanakan di saat ini Bapa. Sehingga melalui ibadah ini Tuhan, kami boleh diberkati dengan segala kekurangan dan kekurangan. Berkati setiap, ya Tuhan, ya Allah kami, berkatilah akan ibadah yang boleh kami laksanakan di saat ini Tuhan. Biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kami, jemaat-Mu di tengah-tengah dunia ini Bapa. Berkati juga setiap keluarga yang boleh mengambil bagian di dalam ibadah keluarga secara virtual ini Tuhan. Berkati akan segala pergumulan yang boleh mereka jalani Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan, studi yang boleh mereka jalani Bapa. Ya Tuhan, ya Allah kami juga ingin berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu GPB Kononia, dimanapun mereka berada Tuhan. Dari sektor pertama hingga sektor yang ketujuh Tuhan. Dari rumah tangga pertama sampai rumah tangga terakhir Bapa. Engkau berkati mereka Tuhan dengan segala pergumulan yang boleh mereka jalani Tuhan. Kiranya Engkau berikan mereka pundak yang kuat Tuhan, agar mereka dimampukan
untuk menjalani pergumulan mereka agar seturut dengan kehendak-Mu Yesus. Berkati akan setiap usaha maupun pekerjaan yang boleh mereka jalani Tuhan. Biarlah semua itu menjadi berkat bagi mereka maupun menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami juga boleh berdoa Tuhan untuk setiap rumah tangga Tuhan dalam persoalan rumah tangga yang mereka alami Tuhan. Entah itu ekonomi maupun persoalan rumah tangga. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau berkati mereka Tuhan, agar mereka dapat melalui setiap persoalan yang boleh mereka jalani Tuhan. Dan biarlah semua itu Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup mereka Bapa, agar mereka selalu berpengharapan dan memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus Kristus. Ya Tuhan, ya Allah kami juga boleh berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu dari PA hingga sampai pada GP Tuhan. Engkau berkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka Bapa. Engkau berkati akan setiap studi yang boleh mereka jalani Tuhan. Entah itu studi daring atau online Tuhan, Engkau berkati mereka Bapa. Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka dalam menjalani studi ini Tuhan melalui orang tua mereka Tuhan. Agar mereka dapat bertumbuh berkembang di dalam iman dan juga dalam ilmu pengetahuan Bapa. Dan biarlah semua itu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Kami juga boleh berdoa Tuhan untuk orang tua kami Tuhan, bagi oma opa yang merupakan bagian dari PKLU Bapa. Engkau berkati mereka Tuhan di masa tua mereka Bapa. Berikan kekuatan kesehatan yang baik kepada mereka Tuhan, umur yang panjang kepada mereka Bapa. Agar mereka selalu dimampukan untuk selalu hidup sebagai contoh, sebagai teladan bagi generasi muda maupun bagi jemaat lainnya Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Dan biarlah hidup mereka Tuhan hanya untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Ya Tuhan, ya Allah kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gereja-Mu GPIB Kononia Tuhan. Engkau tahu akan segala pergumulan yang boleh dialami oleh gereja-Mu ini Tuhan. Banyak rancangan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mau berperkara untuk segala pergumulan yang boleh mereka lalui Tuhan. Kami juga boleh berdoa Tuhan untuk Ibu Pendeta Nyonya Mince Windra Manhutu yang Engkau utus sebagai Ketua Majelis Jemaat di tengah-tengah jemaat Koinonia ini Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan bagi beliau Tuhan. Berikan hikmat bijaksana kepada beliau Bapa. Agar dengan penuh sukacita beliau dapat melayani jemaat-Mu ini Tuhan. Dan biarlah semua itu boleh seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Berkati akan setiap pekerjaan maupun pelayanan beliau Tuhan. Berkati akan pergumulan pribadi maupun keluarga beliau Bapa. Ya Tuhan, ya Allah kami juga ingin berdoa untuk setiap presbiter, penatua diaken, unit misioner, pegawai kantor. Engkau berkati mereka Tuhan dalam setiap pelayan kerja yang boleh mereka jalani di tengah-tengah dunia ini Bapa. Berkati akan setiap pergumulan pribadi maupun keluarga mereka Tuhan. Biarlah melalui mereka Tuhan, nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan. Dan biarlah melalui mereka, berkat-Mu dapat disampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, tak lupa juga Tuhan kami ingin berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu akan segala situasi dan kondisi di saat ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, di tengah-tengah masa pandemik ini Tuhan, banyak hal yang terjadi Bapa. Entah itu dalam dunia politik maupun dalam sara Tuhan, hoax, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau mau memampukan akan setiap instansi yang dapat menjalani tugas mereka Tuhan untuk menekan maupun menyusutkan segala persoalan yang boleh kami alami di tengah-tengah bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati akan setiap pekerjaan pelayanan dari pemerintahan Tuhan, dari tingkat presiden sampai pada RT RW Bapa. Kau berkati segala pekerjaan dan pelayanan mereka Tuhan. Biarlah apapun yang boleh mereka kerjakan, semua boleh seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, dan juga bukan berdasarkan atas kehendak mereka Bapa. Ya Tuhan, ya Allah kami juga ingin berdoa Tuhan untuk TNI Polri, tenaga medis
yang selalu bekerja keras untuk menjaga kesatuan bangsa di tengah-tengah masa pandemik ini Tuhan, maupun juga di tengah-tengah kondisi bangsa yang sedang memanas karena begitu banyak demo yang boleh terjadi di saat ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan kesehatan bagi mereka Tuhan, Engkau mampukan mereka Bapa, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, untuk menjaga kesatuan bangsa dan negara ini Tuhan. Dan biarlah semua itu boleh terjadi, dan bangsa kami ini Tuhan dapat menikmati damai sejahtera yang berasal daripada-Mu Bapa. Ya Tuhan, ya Allah kami, inilah ungkapan syukur dan pergumulan yang boleh kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Dan di dalam syafaat ini juga Bapa, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna. Ada banyak salah dan dosa kami yang telah kami perbuat Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau kuduskan kami Tuhan. Layakkanlah kami Bapa, ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, agar kami selalu dilayakkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan juga kami selalu dilayakkan untuk menerima segala berkat yang berasal daripada-Mu Yesus. Ya Tuhan, ya Allah kami, inilah ungkapan syukur yang boleh kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, bahwa Engkau mendengar akan setiap doa-doa kami ini Tuhan, dan juga Engkau akan menjawab setiap doa kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami alaskan setiap pergumulan dan syukur kami di malam hari ini Tuhan, hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan juga yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terdapat di dalam Esra pasal 2 ayat 68 dan 69. Yang berbunyi, beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja iman. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat
bagi sesama, dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Keluarga yang terkasih, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita lakukan kita bakti 277, bait yang pertama. Firman Allah sudah kau dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekeluarga sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk selalu hidup dalam ketaatan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker dimanapun Bapak Ibu berada, dan juga menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam peristirahatan di malam hari ini. Shalom.